Terpuji nama Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Sahabat pendengar yang setia dan diberkati Tuhan. Pada hari ini saya akan berbagi firman Tuhan. Dan kita akan bicara tentang yang dikasihi, yang dihajar. Haleluya. Kita akan membaca di dalam kitab Amos pasal 3 ayat 2 berkata begini. Hanya kamu yang ku kenal dari segala kaum di muka bumi, sebab itu aku akan menghukum kamu karena segala kesalahanmu. Saudara-saudara dalam kasih Tuhan, setelah mengatakan bahwa umat Israel sebagai umat pilihannya, suatu bangsa yang mendapatkan tempat istimewa di hatinya, Tuhan melanjutkan perkataannya. Sebab itu aku akan menghukum kamu karena segala kesalahanmu. Ayat ini adalah ayat nas, kita lihat. Nah, seringkali kita berpikir bahwa jika Tuhan mengasihi dan memilih kita, maka Ia akan memperlakukan kita secara istimewa. Ia akan menuruti semua keinginan kita. Ia membuka pintu-pintu berkat, membebaskan kita dari segala permasalahan dan menyingkirkan segala rintangan. Saudara, seorang bapak yang baik dan mengasihi anaknya bukan berarti ia akan menuruti segala keinginan anak atau memanjakan dia sedemikian rupa. Jika si anak melakukan sesuatu kesalahan yang sangat fatal, ia pun tak luput dari teguran, hukuman, dan bahkan hajaran. Jangan menolak didikan dari anakmu. Ia tidak akan mati kalau engkau memukulnya dengan rotan. Engkau memukulnya dengan rotan, tetapi engkau menyelamatkan nyawanya dari dunia orang mati. Di dalam Amsal Sulaiman pasal 23 ayat 13-14. Dan siapa tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya, tapi siapa yang mengasihi anaknya menghajar dia pada waktunya. Amsal Sulaiman 13 ayat 24. Nah, saudara-saudara, begitu pula Tuhan, jika Dia menegur kita dengan keras, bukan berarti Ia tidak mengasihi kita. Justru bukti Dia sangat mengasihi dan memperdulikan kita. Sehingga dia menegur kita, Dia mengajar kita dengan masalah-masalah pencobaan, sehingga kita menyadari kesalahan dan kelemahan kita. Sekalipun umat Israel adalah bangsa pilihan, umat kesayangannya sendiri, tetapi jika mereka melakukan kesalahan, Tuhan pun tidak segan-segan untuk menghukum dan menghajar mereka. Melalui nabi-nabinya, Tuhan tiada terhitung banyaknya memperingatkan bangsa Israel agar mereka bertobat dan kembali kepada jalannya. Tetapi mereka tetap saja mengeraskan hati. Di tengah kemerosotan moral bangsa Israel ini, Tuhan tetap menunjukkan kasih dan kesabarannya dengan mengutus Nabi Amos, seorang yang takut akan Tuhan, untuk menegur dan memperingatkan mereka. Dan reaksinya mereka malah berlaku jahat terhadap Amos dan mengusir dia secara terang-terangan. Amos pasal 7 ayat 12. Pergilah, enyalah ke tanah Yehuda, carilah makananmu di sana, dan bernubuatlah di sana. Nah, saudara-saudara, karena tak menghiraukan teguran Tuhan, akhirnya Tuhan menghajar bangsa Israel dengan menyerahkan mereka ke tangan bangsa Asyur. Saudara-saudara, demikian juga kehidupan kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang yang percaya. Ya,
untuk menegur kita, mengarahkan kita, firman Allah yang memberikan nasihat kepada kita. Tapi kadang-kala kalau kita mendengar firman Tuhan agak keras, ya, agak menyinggung pribadi, maka justru sebaliknya kita diprotes. Nah, saudara-saudara dalam kasih Tuhan, dianggap saudara-saudara di dalam kasih Tuhan tidak senang, tidak suka dengan orang itu. Padahal firman itu datang untuk mengingatkan. Dan itu alatnya Tuhan untuk memperingati umat Tuhan yang dikasihi. Jadi saudara-saudara dalam kasih Tuhan, anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan adalah anak Tuhan yang dihajar dan dinasehati, diingatkan oleh Tuhan. Kalau tidak mau diingatkan, saudara-saudara, maka Tuhan yang turun tangan. Tuhan yang datang untuk menegur, memberikan pengajaran atau pelajaran supaya kita menyadari betapa penting sekali perubahan atau menampilkan kehidupan rohani yang berkenan kepada Tuhan. Jadi saudara-saudara, sekalipun kita sudah menjadi anak Tuhan, bukan berarti tidak ada persoalan. Tetapi lewat persoalan itu mengingatkan kita, supaya kita makin sadar, makin bijaksana, makin bertumbuh di dalam kehendak Tuhan. Tak ingin mengalami hajaran Tuhan? Jangan memberontak dan jadilah taat. Sekali lagi, tak ingin mengalami hajaran Tuhan, jangan memberontak dan jadilah taat dan pelaku firman Tuhan. Tuhan Yesus menolong kita semua dan memberkati kita semua. Amin.